Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena hari ini Tuhan boleh berkati sehingga berkarya boleh dapat Tuhan tambahkan lagi usia 3 tahun menjadi sebuah berkat yang sangat luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena itu kita akan belajar firman Tuhan sesuai dengan yang tertera dalam tema kita, menjadi bahan bacaan dan perenungan kita dalam pengucapan syukur di hari ini, yaitu 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ketiga. Saya akan baca untuk kita sekalian dari Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul Hiasan Kepala Wanita. Ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Demikian firman Tuhan untuk kita di saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan pada saat ini dan akan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema yang diberikan untuk kita hari ini yaitu imam yang beriman dalam kata dan karya. Jadi bagian tema hari ini berbicara tentang imam. Saya ulas sedikit tentang imam ini. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian bacaan firman Tuhan ini, bahwa memang kaum pria itu biasa disebut sebagai imam. Dan bagian firman Tuhan yang kalau kita lihat latar belakang sedikit, ya, imam itu berarti bahwa orang itu sebagai wakil, ya, wakil sidang kalau kita lihat latar belakangnya. Dan juga imam itu berarti memberikan pengertian yang luas, yaitu seorang wakil manusia dalam urusan-urusan mengenai Allah. Ya. Itu seorang imam. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 24 ayat 5, bahwa imam itu sebagai pembantu Musa. Waktu Musa keluar itu, jadi Musa juga minta supaya para imam ada yang bantu dia dalam hal pengaturan mesbah. Lalu imam juga sebagai, di sini dikatakan bahwa pekerjaan imam itu pada saat itu diserahkan kepada suku Lewi. Jadi ini kita lihat dari urutan-urutan imam, ya, dalam tugas-tugas, bahwa pekerjaan imam yaitu diserahkan kepada suku Lewi. Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 16, ya, ayat yang ke-40. Lalu tugasnya adalah mereka ada di kemah suci dan ruang maha kudus Allah. Dan pada akhirnya diserahkan juga kepada Harun dan anak-anaknya. Ini sudah masuk kepada imam, itu berarti tugas kepada keluarga, diserahkan kepada keluarga. Jadi mereka itu adalah bawa korban, lalu bakar korban di atas mesbah, lalu menjaga supaya semua itu bisa dapat terbakar sampai habis. Itu imam dalam tugasnya. Lalu pada zaman tertua, pada masa kuno Israel itu, akhirnya imam itu diserahkan kepada kaum pria, untuk mereka itulah yang berfungsi sebagai imam. Dan pada akhirnya imam itu diserahkan kepada raja, yaitu mereka membangun bait Allah, menguasai tanah Kanaan, bangun Knisya Yerusalem, dan itu ditujukan kepada Musa dan juga keluarga Dan dan keluarga Eli. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 18. Kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan hari ini, maka tema yang mengacu kepada kita bahwa sebagai imam tugasnya adalah harus menjadikan Yesus sebagai kepala dalam rumah tangga.
Jadi dasar untuk membangun rumah tangga itu suami sebagai imam, tugasnya adalah menjadikan Yesus sebagai kepala dalam rumah tangga. Caranya bagaimana? Selalu ajarkan firman Tuhan kepada keluarga. Ulangan pasal 6, waktu bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan, itu perintah ya, untuk mengajarkan anak-anak yang lahir di jalan. Mereka tidak dapat komando waktu awal dari Mesir. Oleh karena itu yang lahir di jalan yang akan masuk menguasai tanah Kanaan. Tuhan Allah sampaikan, ajar itu anak-anak hukum Tuhan pada saat mereka duduk, berdiri, jalan, bahkan tulis di ambang pintu supaya mereka tahu hukum-hukum Tuhan apabila mereka masuk dalam tanah perjanjian dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Berarti peran seorang suami itu sangat penting. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itulah ibadah yang sebenarnya. Berarti bahwa seorang suami dia harus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga aliran kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidupnya, dia transfer kepada istri dan anak-anak. Sehingga boleh terwujud dari kita punya subtema, tingkatkan kehidupan beribadah, ya, sehingga apa? Terwujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Jadi bagaimana supaya wujud kasih Allah itu boleh terwujud dalam kehidupan keluarga dan sesama, kalau dia sendiri tidak terhubung dengan Tuhan? Kuncinya sebagai seorang imam, jadikanlah Yesus itu sebagai pusat dari pengambilan keputusan. Oleh karena itu harus kita jadikan Yesus itu menjadi dasar, menjadi fondasi bagi kita, maka kita pasti akan berhasil dalam kehidupan rumah tangga. Jadi itu pertama, jadikanlah Yesus itu sebagai kepala dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita tidak jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan, pasti kita akan mengalami kesulitan. Banyak pergumulan yang kita hadapi sekarang. Anak-anak kadang-kadang kita tegur tambah kepala batu. Lalu yang keluar dari mulut kita sebagai orang tua, nama-nama binatang semua keluar. Saya punya anak itu yang SD kelas 4 itu. Dia jalan bermain di teman-teman. Kalau ada yang bicara kata-kata kotor, dia selalu bilang sama, mengingatkan teman-teman, kata-kata itu doa. Ada mama juga biasa maki-maki, dia tegur juga, bilang mama, kata-kata itu doa. Memang betul juga. Kalau kita bilang sama anak-anak kita tidak mendengar, sudah nasihati, pagi-pagi pulang malam, tidak pernah tenang di rumah, atau disuruh tidak mau taat, lalu yang keluar dari mulut kita, nama-nama binatang yang keluar. Memang dia tidak berubah jadi binatang, tapi nanti sifat karakternya seperti itu. Apalagi dalam rumah tangga, hanya bak maki, bak marah tiap hari, pertontonkan sikap karakter yang tidak memuliakan Tuhan. Nanti anak-anak akan belajar dari situ. Kalau orang tuanya rajin ke gereja, rajin berdoa, baca firman Tuhan, mereka akan belajar. Karena pendidikan pertama itu mulai dari keluarga. Jam kita di sekolah itu terbatas. Oleh karena itu, seorang imam itu punya fungsinya adalah hadirkan Yesus di dalam keluarga. Bagaimana dihadirkan Yesus? Sedangkan dia punya hubungan dengan Tuhan saja tidak beres. Makanya jangan heran kalau itu dampaknya sampai di kantor di mana dia bekerja. Saya waktu ibu saya sakit, lalu waktu saya datang berdoa di rumah juga. Waktu itu dosen-dosen lagi urus naik pangkat karena deadline waktunya sudah ditentukan. Kalau tidak kerja, tidak selesaikan ya. Padahal ini sudah berapa tahun, ada yang 5 tahun baru urus. Dari berkas ini tumpuk. Ya waktu itu Bapak dia tidak ada. Ya saya ke rumah berdoa dengan ibu. Ya. Ini pekerjaan sebenarnya dosen itu mengajar. Pekerjaannya pegawai.
Tapi dosen mengajar, dia punya masa depan, dia punya pekerjaan pegawai di kantor, tapi itu dikerjakan oleh dosen sendiri. Ini makan gaji Buddha semua. Kenapa itu terjadi? Karena dalam rumah kita tidak ada nasihat bimbingan. Kamu kerja harus rajin, harus bertanggung jawab. Sehingga kalau mereka bekerja di kantor atau di gereja, mereka bertanggung jawab. Manokwari ini kotanya kecil, tapi kasusnya banyak. Semua komplit. Ya. Jadi perannya kita sebagai suami itu sangat penting. Terhubung dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan. Kedekatan dengan kita dengan Tuhan. Kita sudah berdoa, tapi ingat, baca firman Tuhan itu penting. Karena kita ini berbicara kepada Tuhan itu dengan doa. Tapi Tuhan berbicara dengan kita itu lewat firman Tuhan. Jadi doa itu kan cinta, cuma hanya mohon terus. Kapan kita dengar Tuhan bicara kepada kita? Kita lebih banyak meminta daripada dengar Tuhan. Sehingga kehidupan kita itu tidak bisa dapat berubah dari dulu sampai sekarang. Karena itu penting sekali baca firman Tuhan. Dan itu peranan suami untuk membawa keluarga ini pada pengenalan akan Allah. Saya beberapa hari yang lalu ada ibu-ibu PW, ada sekitar 100 orang. Mereka buat retreat di Amban Pantai. Saya sudah malas khotbah. Jadi saya bikin diskusi. Pertanyaannya sederhana, diskusi. Saya mau lihat selama ini masing-masing punya pemahaman tentang firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Itu bagaimana sejauh untuk mendalami firman Tuhan. Pertanyaannya sederhana saja. Menurut ayat ini, ya, apa yang dilarang, apa yang disuruh, apa yang harus kita tinggalkan? Pertanyaannya itu kan, menurut ayat ini berarti baca ayat itu lalu cocokkan dengan hidupmu. Tapi ini tidak, diskusinya itu mengambang. Copot sana, copot sini, tafsir sana, tafsir ini. Ini kita belum tafsir, hanya cocokkan saja ayat itu dengan hidupnya. Ada ibu-ibu yang tidak mau bentuk kelompok berbau dengan, ya, ada itu sekitar ada 6 jemaat yang kumpul. Ada yang tidak mau eksklusif. Kami kelompok ini tidak bisa dipisah karena ini suku, kami satu suku. Ya sudah, selesailah. Nanti pemahaman suku itu sudah dari kampung sampai sekarang. Tidak mau berubah. Jadi penting sekali firman Tuhan ini kita harus terus sampaikan. Sehingga terjadi perubahan itu mulai dari diri sendiri. Lalu kita membawa dampak perubahan lingkungan masyarakat di mana kita berada. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang suami dalam kehidupan rumah tangga. Dari bagian ini firman Tuhan ini sangat penting bagi kita, bahwa jadikanlah Yesus itu sebagai kepala dalam rumah tangga. Dia yang mendorong kita, mensuplai nutrisi firman Tuhan, memberikan dorongan Roh Kudus untuk bagaimana supaya kita mengalami kasih dan pengampunan Allah. Jabatan imam yang dimiliki oleh seorang suami sebagai pengawasan tempat kudus, Bilangan 18. Jadi kita harus tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau kita belajar dari ayat luar biasa. Dia dorong anak-anak rajin berdoa, bawa persembahan, luar biasa. Itu ayat. Orang yang tidak pernah buat kesalahan. Dia tertib dalam hal beribadah. Atur anak-anaknya membawa persembahan, rajin dalam ibadah. Dan pada akhirnya Tuhan uji imannya juga. Istrinya sampai bujuk dia. Katanya kau punya Tuhan itu luar biasa. Kasih semua kau. Kenapa dagingmu sudah sampai melengket di tempat duduk, badanmu sudah borok. Kenapa masih bertahan percaya kepada Tuhan? Tapi apa yang dia bilang? Aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Harta habis, terbakar habis. Anak 10 mati semua. Dia tetap percaya. Itulah ayat. Oleh karena itu, sebagai seorang imam, mari kita
kita sebagai pengawas dalam keluarga. Awasi kita punya anak-anak. Awasi kita punya pelayanan. Karena itu tugas kita sebagai imam yang Tuhan percayakan bagi kita. Lalu yang berikut, bahwa tugasnya kita sebagai seorang imam juga adalah sebagai memberikan dorongan pada saat keluarga itu mengalami ketakutan. Kalau di dalam Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai 4, di situ dikatakan bahwa waktu Tuhan memberikan tugas imam ini, lalu Musa sampaikan, ingat kamu akan perang, tetapi di sana ada banyak musuh. Tapi jangan takut, kita punya Tuhan. Kita ini tidak pulang ibadah malam, nanti bapaknya bilang, itu di situ ada suwangi. Akhirnya apa? Kita kasih tempel-tempel sedikit, pegang-pegang sedikit, supaya jalan malam jangan diganggu suwangi. Anaknya datang kuliah di Manokwari bilang, yo kamu pergi tapi jauh jadi. Bicara-bicara sedikit di kuburan Tete dulu. Padahal Tete dulu mungkin tidak tahu gereja juga. Ini unsur-unsur aliran kepercayaan ini masih terbawa. Sehingga kita orang tua juga secara spontan selalu kaitkan kehidupan ritual masa lalu dengan kehidupan bergereja saat ini. Makanya heran kalau ada yang sudah Kristen, sudah percaya Yesus, majelis, anaknya sakit, masih ke kuburan, bicara di pasir putih. Oh Tete, cucu sakit jangan ganggu kan. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Berarti harus bertobat malam ini. Jangan HP hilang lalu mulai pergi ke dukun. Ya, ini saya punya mahasiswa binaan ini banyak yang begitu. Ya, pemain musik luar biasa di gereja, berdoa menangis bahasa loh, tapi sakit lari ke dukun. Dukun di Arawi juga ada, tapi di Arawi yang besar-besar sudah mati. Kampung Ambon ada, di Sowi ada, ya, dekat bandara itu juga ada, Marampa ada. SP1, SP3 itu bayar satu kali konsultasi 500. Ada pejabat juga ke situ. Ada kepala dinas, dia punya setrinya kepala suwangi. Ini kota Injil tapi biara suwangi juga. Ya. Jadi kita sebagai seorang imam, bagaimana supaya kita mendorong sehingga tidak perlu takut dalam kekuatan kuasa. Firman Tuhan hari ini katakan kepada kita bahwa kalau ada masalah tantangan, kita punya Yesus sanggup untuk menolong. Bukan pakai kekuatan dunia. Musa sampaikan, kamu pergi perang, di sana ada musuh, tapi ingat, kita punya Tuhan, pasti akan menolong. Bukan kasih takut-takut duluan. Kalau takut duluan ya iman itu semakin lemah. Akhirnya kita hidup dalam kebimbangan dan keraguan. Kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi tidak ada pembaruan dalam hidup. Dan itu yang terjadi. Jadi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Lalu yang berikut Imamat pasal 6. Seorang imam itu adalah memelihara api suci yang terus berkobar supaya jangan padam. Seorang imam itu tugasnya itu adalah mendorong anak-anak, istri, keluarga supaya tetap bersekutu, supaya api Roh Kudus tetap terbakar. Makanya jangan mundur. Ibrani 10 ayat 25 dia bilang apa? Jangan kamu menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Jangan jauh. Dan itu yang diaplikasikan dalam barapen kita. Kalau coba kita buat barapen, coba kayu-kayu itu cuma sebentar menyala, ambil satu-satu, pasti barapennya mantap. Itu ilustrasi. Jadi kita bersekutu seperti ini, itu saling menguatkan. Kita dengar ada yang bersaksi, kita diberkati, dengar firman, pujian, penyembahan. Akhirnya kita tetap semangat. Tetapi coba misalnya kita 20 kakak dalam jemaat, tapi yang datang cuma 1 orang, 2 orang. Lama-lama gereja tutup. Itu yang Ibrani 10 ayat 25. Jangan kamu menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Saya kalau melayani di kampung-kampung, dulu di kampung di Alor juga, sampai di sini saya cerita.
Dulu orang tua itu melayani itu tidak ada motivasi bilang, ya sebagai hamba Tuhan melayani nanti dikasih persembahan uang, tidak ada. Mereka itu murni melayani. Pergi malam itu bakar tudung kelapa dengan keluarga, istri, anak semua. Kumpulan rumah tangga pergi. Walaupun gelap gulita, tidak ada listrik. Kita sekarang apa yang tidak ada? Pakai motor, pakai mobil, tapi ibadah keluarga malas nomor satu. Alasannya macam-macam. Alasannya pekerjaan tumpuk di kantor. Saya selalu bilang, harus ingat baik-baik. Waktu kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kalau ada yang punya berkat untuk mau lanjutkan, semua itu orang tua dorong di dalam doa. Pokok doa datang di gereja. Waktu melamar kantor kiri kanan, orang tua datang minta, tolong ini anak ini ada kasih masuk lamaran di kantor ini supaya dia berhasil. Berarti bahwa pekerjaan yang kita terima sekarang ini adalah hasil dari doa. Jangan kita sudah sibuk dengan pekerjaan lalu kita bilang tidak ada waktu datang ibadah. Berarti kita sedang kutuk kita punya berkat sendiri. Untuk Tuhan Allah tidak ada. Kalau tidak dia katakan, waktu lalu kau yang minta, saya kasih sekarang kau sibuk daripada pekerjaan daripada datang ke saya. Saya akan punya berkat sudah. Makanya jangan heran kalau banyak masalah pergumulan dalam keluarga. Tidak sadar. Barang siapa yang sibuk dengan Tuhan, Tuhan juga akan sibuk dengan dia. Jangan terlalu banyak alasan. Kalau banyak alasan, syukur Tuhan masih kasih nafas. Kalau Pak Tuhan cabut satu kali selesai. Oh sibuk sampai. Dulu berdoa minta berkat, saya sudah kasih. Sekarang kau sibuk kalau tidak ada waktu dengan saya. Tuhan marah. Kita belajar dari bangsa Israel. Waktu mengalami kesulitan, mereka marah sama Musa. Tapi Tuhan itu baik. Dia kasih. Mereka minta air, Tuhan kasih. Setelah kenyang, lupa Tuhan lagi. Memberontak lagi. Itu adalah tekad teguh. Tapi Tuhan tetap pelihara bahwa mereka sampai masuk tanah perjanjian. Tuhan tidak seperti kita. Kalau kita panggil anak 2-3 kali bermain terus pasti ditempelin. Tapi Tuhan itu baik sekali karena dia mengasihi kita. Jadi ketegasan itu memang harus dari kita sebagai suami. Bagaimana supaya mengontrol, mendorong, memotivasi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Fungsinya suami itu sangat penting. Banyak masalah yang terjadi di kota ini sebenarnya kalau kita mau teliti. Ada juga yang orang tuanya sibuk. Ini yang saya dapat di STH Manowar. Saya punya kelas agama. Bapak mama cuma hanya kasih uang jajan, kau urus sendiri. Bapak dan mama pergi pagi pulang malam. Anak-anak tidak pernah merasakan kasih sayang, kebapaan sebagai ibu. Mereka tidak pernah. Coba bayangkan. Saya itu dulu di kampung itu kita suka berburu rusa, jadi saya lihat. Kalau rusa itu beranak, kalau yang betina selalu dampingi mamanya. Tapi kalau itu dia jantan, dia kasih tinggal. Jadi kalau kita dapat anak rusa di tengah hutan, kita sudah tahu itu pasti jantan karena tidak dampingi mamanya. Tapi kalau anak rusa itu selalu dia mamanya, berarti pasti itu betina. Ini kita ini manusia, bukan cara mendidik anak-anak seperti itu. Ada yang suami istri mau cerai. Karena apa? Istri gajinya lebih tinggi dari suami. Ini aneh juga. Sebenarnya kan kalau sudah suami istri, waktu datang diberkati kan sudah dibilang 2 menjadi 1. Bukan kata-kata, tapi memang dapurnya harus 1, dompetnya juga 1, HP juga harus 1. Istri bisa lihat HP suami bisa lihat karena sudah jadi 1. Tapi ini tidak. Suami bikin kode sendiri, istri pakai kode sendiri. Tidak tahu neraka apa dia simpan di situ. Masing-masing dompet lagi sama. Akhirnya mau usul untuk cerai
Karena apa? Penghasilan tidak sama. Mau jadi apa hidup ini? Biar kau kaya bagaimana nanti mati juga. Makanya Alkitab katakan, memberikan ilustrasi orang kaya dengan Lazarus. Ini bukan hanya sekedar cerita, maknanya sangat dalam. Cerita orang kaya dan Lazarus itu menunjukkan bahwa biar kamu kaya, miskin, nanti tetap mati. Tapi imanmu itu menyelamatkan. Mau kaya kah, miskin kah, nanti yang bawa kita ke surga itu hanya iman, percaya. Hari ini Tuhan ada jalani kehidupan dari. Jadi apa yang kita mau banggakan di dunia ini? Tidak ada. Yang kita banggakan dan agungkan adalah hanya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Makanya kalau ibadah datang, kita menikmati penyembahan, pujian, anak-anak kita bawa, istri kita bawa. Itu kita mengalami suatu kedamaian yang luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting. Jadi kita datang gereja bukan supaya dilihat oleh majelis, oleh gembala supaya kita aktif, tidak. Kita mencari Tuhan itu karena apa? Kita rindu untuk mengalami kasih dan pengampunan itu. Sungguh kita alami. Memang kita yang belum pernah mengalami Tuhan, itu beda dengan yang hanya mengerti secara akal. Kalau mengerti secara akal itu karena rasa. Aduh, saya tidak pergi, nanti Pak Gembala tanya, rasa tidak enak. Nah, saya pergi saja. Beda. Kalau kita yang datang kepada Tuhan, ingin mau berjumpa dengan Tuhan, itu beda. Kita punya roh. Datang kita berdoa, sudah duduk dengar pujian, menyanyi, dengar firman. Sambil khotbah kita juga duduk renungkan firman. Kan cara memahami firman Tuhan sebenarnya kan singkat. Apa yang diceritakan di situ? Apa artinya? Lalu dari pengertian hubungan dengan saya itu kira-kira itu akan membuat kita mencintai firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya kerinduan, biar bagaimanapun kita tidak akan mengalami kasih. Jadi seorang suami punya tugas adalah selalu menjaga api kesucian keluarga. Lalu yang terakhir, saya minta dua orang baca. Satu baca Imamat 10 ayat 9 dan Yesaya 44 ayat 21. Ini terakhir. Imamat 10 ayat 9. Apa fungsi dari seorang imam? Bilang berkata, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakku, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun. Yesaya 44 ayat 21. Yesaya 44 ayat 21, imam-imam tidak boleh minum anggur kalau mereka hendak masuk ke dalam perkataan. Terima kasih. Baik, di situ dikatakan imam itu tidak boleh minum mabuk. Mudah-mudahan di sini bapak-bapak tidak ada yang mabuk. Karena akibatnya apa? Tadi itu nanti mati. Lalu apalagi? Anak cucu turun temurun nanti kena. Ini sudah ada. Dua ayat ini sama. Tugas imam. Jangan minum mabuk. Tapi sekarang kan menurut hari ini, yang mabuk ini bapak-bapak minum mabuk lalu kasih anaknya lagi. Di SP 11 tahun lalu saya bawa mahasiswa saya, kita melayani di sana. Anak 10 tahun sudah diajar minum mabuk. 10 tahun. Saya bilang sama mereka, kalau sudah minum mabuk, siapa pimpin tanah Papua? Ya, itu dari Koyami sampai dengan Wariori. Saya tahu persis karena saya masuk lorong keluar lorong di mahasiswa. Kasihan, pergeseran kabupaten pindah ke atas.
berarti suku asli habis. Sekarang membunuh kawan-kawan dengan minuman keras. Ini sudah ada di depan. Saya sudah bicara dengan kepala distrik Mas. Kalau Bapak tidak tangani, Bapak punya suku habis. Kenapa tidak ada reaksi tindakan? Karena ini pembunuhan secara halus, mulai dari orang tua. Bapak minum, mabuk, jual tanah hanya minuman. Ada di Kalibera itu di SP5, kepala suku, istrinya 4. Dia kasih tanah bangun gereja. Dia tahu bahwa istrinya 4 sudah menyalahi hukum Tuhan depan gereja, tapi tidak pernah masuk gereja. Apalagi kita di kota ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini Tuhan sudah memberikan peringatan, memberikan kepada kita teguran nasihat. Sebagai seorang suami harus bertanggung jawab sampai anak cucu. Ya, jangan kompromi. Karena sangat jelas, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ayat 21 juga selalu saya sampaikan berhubungan dengan orang tua yang selalu minum mabuk. Orang yang pesta pora kemabukan itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ayat ini semua ada. Makanya saya pimpin biasa yang pimpin minta saya untuk ibadah penguatan orang mati. Saya tanya dulu dia mati karena apa? Saya sampaikan ayat begini saja supaya yang tidak suka saya ya nanti lain kali tidak bisa undang. Karena kita tidak bisa khotbah yang enak-enak. Karena kasihan ini nyawa. Berapa kali saya 10 asrama di Unipa itu saya bina mereka selama COVID sampai hari ini. Yang mabuk-mabuk itu selalu saya kejar-kejar di dalam, apalagi dia stingguk 1. Pernah mereka mabuk baru paling jalan kasih kaca-kaca habis ini. Saya masuk di dalam, ada yang ikat kain merah di kepala baru, mulai bandel-bandel di situ. Bapak masuk di dalam langsung saya panggil, coba kau situ. Dia bilang, ini kakak gara-gara main bola. Lalu mereka pukul saya sampai saya darah jadi saya mau balas. Tapi dia sudah minum kain merah, ikat kepala pegang parang berdata. Saya cuma tanya, kau punya kekuatan ilmunya berapa di situ? Coba kasih tahu kau punya ilmu saja. Karena dulu saya juga begitu. Langsung dia. Saya bilang kalau bakal lain, saya dulu punya ilmu itu untuk menghilang saya punya dulu. Tapi saya buang. Ya. Saya kalau jalan biar kamu ada perang di situ, dari senjata ke mana pun, saya jalan dari hati kamu juga tidak kenal saya. Tinggal saya foto leher saya mati selesai. Tapi itu dulu. Jadi saya mau belajar kok ini model apa. Anak kehutanan juga dia selalu menyerahkan orang sana. Saya mau belajar kok punya ilmu itu, hebat-hebat itu. Jangan mabuk baru hebat. Saya juga dulu mabuk juga, tapi hampir jatuh di wajah RW makanya saya bertobat. Semua diam, ada 20 orang di asrama musuhnya. Saya bilang jangan coba-coba ya. Saya ini juga melayani orang pembunuh bayaran penembak jitu. Itu pengalaman saya bina orang di Makassar. Yang jahat-jahat itu saya layani, tekniknya saya tahu. Jadi jangan kamu macam-macam mesti. Dari 10 asrama itu saya sudah bicara semua. Saya bilang sekarang saya hamba Tuhan, tapi ingat-ingat masa lalu masih ada juga sedikit-sedikit. Jangan pasang jago-jago di sini. Harinya semua dia. Lalu kita ibadah selesai. Apa yang kamu sampaikan? Kita mau berdoa terakhir. Lalu dia bilang, kita menyanyi. Saya menyanyi apa? Dalam Tuhan kita bersaudara. Karena kalau saya tanya begini, ternyata latar belakang orang tuanya, bapak tidak bertanggung jawab sejak masih kecil. Mereka tidak dibina dengan baik dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjaga kekudusan itu sangat penting dalam keluarga. Mulai dari suami yang punya peran, punya dampak pengaruh terhadap istri, anak, dan keluarga.
Karena itu jangan kita kompromi. Tuhan sudah atur. Hukum-hukum untuk suami, untuk istri semua sudah diatur. Dan kita tinggal ikuti. Bagaimana mengerti kalau tidak pernah baca firman Tuhan? Saya punya anak tetap semua di rumah. Mereka sudah baca Alkitab, sudah habis 2 kali semua. Saya bilang baca saja dulu. Di perumahan saya itu sejak COVID sampai hari ini, setiap hari Kamis malam, ini sebentar ini jam 9, saya kumpul semua denominasi gereja ada di situ. Setiap hari Kamis malam baca Alkitab kelompok di kompleks. Terurut, tidak boleh langgar-langgar. Dan mereka ada yang sudah selesai, ada yang pertengahan. Baca Alkitab terurut, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti kita mati di sana bertulis tanya, kamu sudah baca sampai surat cinta kamu belum? Saya tidak baca habis. Baru dulu di HP berjam-jam bisa. Tapi baca Alkitab cepat mengantuk. Karena memang setan mengantuk, gak datang diri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah tugas-tugas yang diembarkan kepada imam, yaitu sebagai suami. Mari kita tetap menjaga. Jadikanlah Yesus itu sebagai kepala. Maka kehidupan kita akan kita membawa dampak positif dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dalam jemaat. Maka saya percaya kalau kita semua di Manokwari ini semua hidup mengandalkan Tuhan, jadikan Yesus itu sebagai kepala, maka aliran kuasa roh akan mengalir dalam kehidupan suami, istri, anak. Maka tidak ada permusuhan, tidak ada pembunuhan, tidak ada kemabukan, karena kita semua dalam kuasa Tuhan. Mari kita berdoa.